Menyambung dari pertanyaan terakhir dari tayangan tadi, yaitu apakah kemudian dari Koalisi Indonesia Maju ini akan mengumumkan pendamping Prabowo Subianto setelah mendengarkan putusan MK yang rencananya akan diumumkan pada hari Senin 16 Oktober besok. Dan akankah putusan MK tersebut menjadi tiket, menjadi karpet merah Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping dari Prabowo Subianto di pemilu 2024. Sebagai awalan dan mungkin sedikit kisi-kisi jawaban, saya akan kutip. Ini merupakan keterangan yang disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra ketika menghadiri acara DPD Gerindra Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pada saat menemui wartawan dan juga ditanya kapan sih Pak ini Gerindra dan juga partai-partai pendukung di Koalisi Indonesia Maju mengumumkan nama pendamping Pak Prabowo, Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa jawabannya seperti ini. Tunggu, sabar. Pasti ada nama yang dimaksud. Minggu depan. Ini hari apa? Ini hari Minggu, berarti Senin atau Selasa. Nah, kita akan tunggu apakah memang Senin atau Selasa setelah putusan MK untuk bisa membahas mengenai hal ini dan juga memberikan jawaban secara pasti. Dari Gerindra sudah hadir Bang Habibur Rahman bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, gimana kabar? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan mengenai hal ini dari sudut pandang pengamat politik dan juga komunikasi politik, yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum. Malam, baik, Putri. Iya, dan juga dari PDIP, karena kalau kita tahu bahwa kan Mas Gibran ini merupakan kader dari PDIP, bagaimana bisa kemudian digayat, dilirik, bahkan kabarnya Pak Prabowo juga sudah melamar peminang 5-7 kali, ada yang mengatakan seperti itu. Nanti PDIP seperti apa langkahnya, Pak Petrus Celestinus akan bisa memberikan pandangan kepada kita. Selamat malam Pak Petrus. Selamat malam. Baik, dan juga untuk menyoroti mengenai putusan MK ini kita akan dengarkan nanti keterangan pengamat hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry, selamat malam Bang. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, langsung saja kita akan minta jawaban kepastian dari Bang Habib. Betul nggak statement pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi itu? Ya antara Senin atau Selasa diumumkan. Saya kebetulan tadi ada bersama beliau ya, Pak Ahmad Muzani. Itu kan pernyataan spontan dan lisan ya, artinya salah tidak tapi tidak persis seperti Senin atau Selasa besok. Yang jelas ini kan hari Minggu, nggak mungkin kan diumumkan hari ini ya kan. Dan kita masih punya cukup waktu untuk memutuskan. Jadi bisa jadi Senin, bisa jadi Selasa, ya bisa jadi hari-hari berikutnya. Tapi selama sebelum ditutupnya pendaftaran oleh KPU. Baik, tapi kuncinya adalah setelah putusan MK. Ini betul-betul dinantikan nih Bang, pengaruh ini ya, putusan MK tentu salah satu hal yang akan menjadi acuan ya bagi Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik dalam memutuskan siapa cawapres yang akan dipilih ya. Tentu akan menjadi salah satu acuan. Kalau dikabulkan sehingga Mas Gibran juga bisa mencalonkan diri, akan menggait Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo? Ya, jadi gini, ada dua hal ya. Ada dinamika pengungkapan penyampaian aspirasi di masyarakat, termasuk dari daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Ada yang menyampaikan dukungan kepada Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu banyak sekali, bukan hanya dari Gerindra, dari masyarakat sipil lainnya juga banyak ya. Sehingga menurut saya logikanya itu kan tentu akan dicermati, akan dimusyawarahkan, ya, akan dipertimbangkan dengan sangat serius oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik. Karena domainnya ada di mereka, di Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik, tentu saya tidak bisa memberikan jawaban. Apakah kalau Mas Gibran memang memungkinkan, otomatis cawapresnya Pak Prabowo. Kalau Anda tanya ke Habibur Rahman wakil rakyat Jakarta Timur, saya berharap sih Pak Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke, itu harapannya. Tapi itu kan ada di tangan Pak Prabowo ya, pengambilan keputusannya. Yang kedua, ya tentu juga harus mempertimbangkan perkenan dari Mas Gibrannya sendiri, ya kan? Karena kan kita juga belum belum dapat konfirmasi secara tegas dari beliau apakah berkenan atau tidak. Jadi kalau koalisi berkenan, kemudian kalau Pak Gibran berkenan, ya kami berharap itu bisa terwujud. Jadi, saya sebagai wakil rakyat Jakarta Timur, bukan waketum Gerindra ya. Jadi ketika dilamar kabarnya ada yang ngomong 5 kali, 7 kali, belum ada kata yes-nya dari Mas Gibran, belum ada? Saya pikir itu juga tidak salah apa yang disampaikan Mas Gibran, tetapi kan memang kita belum sampai pada putusan MK ya. Baik. Jadi sama-sama masih abstrak itu
wacana ini abstrak sampai dengan apakah MK besok mengabulkan. Ya, kalau Baik. doa kami sih dikabulkan ya, doa saya. Ya. Pak Petrus, Bang Habib ini doanya dikabulkan, Pak Petrus. Apakah bisa Pak Petrus juga masih bersama kami tentunya? Apakah komunikasi masih bisa berlanjut? Ya, Pak Petrus? Ya, Ya, baik Pak Petrus. Ya, kalau Bang Habib ini kan berharapnya, berdoanya putusan MK dikabulkan dan memang bisa Mas Gibran ini menjadi pendamping dari Pak Prabowo Subianto. Padahal kan kalau kita tahu Mas Gibran ini merupakan kader dari PDI Perjuangan, Pak Petrus. ya, kalau kami berharap besok itu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara lengkap menyatakan diri mundur dari perkara ini. Karena pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan salah satu pemohon perkara uji material ini, yaitu Partai PSI, ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep. Yang kedua, 9 hakim konstitusi ini kami lihat juga berkepentingan, yaitu uji material mengenai batas minimum usia presiden ini atau usia calon wakil presiden ini adalah merupakan wewenang DPR dan pemerintah melalui proses legislasi. Sehingga kalau misalnya hakim konstitusi ini akhirnya kemudian memutus baik mengabulkan atau terutama mengabulkannya, maka itu akan menjadi pintu masuk buat Mahkamah Konstitusi pun berkepentingan dengan mengubah batas minimum usia seorang calon hakim konstitusi, bahkan juga batas usia maksimum untuk pensiun seorang hakim konstitusi akan diubah melalui mekanisme uji material di Mahkamah Konstitusi. Padahal itu sesungguhnya adalah wewenang DPR dan pemerintah. Jadi kami berharap besok itu tidak ada putusan mengenai pokok perkara, tapi 9 hakim konstitusi menyatakan mundur karena berkepentingan. Baik. Ya, Baik, Pak Petrus. antara lain Ketua Mahkamah Konstitusinya memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pemohon, yaitu Partai PSI yang ketua umumnya Kaisang Pangarep. Baik. Pak Petrus Begitu. itu baru menjawab satu hal. Nanti setelah jeda Pak Petrus mungkin bisa berikan tanggapan tadi soal Mas Gibrannya, begitu bagaimana kemudian dilirik oleh Koalisi Indonesia Maju. Bang Ferry nanti setelah jeda bisa berikan tanggapan terhadap harapan yang disampaikan Pak Petrus, berharap tidak ada putusan mengenai pokok perkara, tapi 9 hakim konstitusi ini mundur dari kasus ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya setelah jeda. Kami sudah kembali. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Langsung saja Bang Ferry bisa diberikan tanggapan tadi terhadap apa yang diharapkan oleh Pak Petrus, bahwa hakim ini mundur dari perkara, alasannya tadi sudah dijelaskan, ada faktor hubungan persaudaraan dan juga berkepentingan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian ini juga menjadi pintu masuk MK saat berkepentingan mengubah usia calon hakim minimum ataupun juga maksimal pensiun. Silakan Bang Ferry. Ya, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, kalau kemudian timbul konflik kepentingan terutama relasi kekeluargaan, hakim diwajibkan untuk mundur dari persidangan. Tidak sebagai hakim tetapi sebagai majelis persidangan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi adalah paman atau paman dari Gibran atau adik ipar dari presiden, maka semestinya memang dia harus mundur karena relasi kepentingannya terang benerang ke arah Gibran gitu ya. Kedua, tentu saja hakim lain tidak wajib mundur karena relasi konflik kepentingan antar keluarganya tidak ada. Yang bisa dan harus dipahami adalah Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan-putusannya yang terdahulu. Bahwa putusan-putusan MK mengenai open legal policy itu selalu menolak untuk menafsirkan perkara substansinya. Karena MK percaya bahwa open legal policy atau kebijakan hukum terbuka itu adalah kewenangan dari DPR dan pemerintah. Apa itu open legal policy? Adalah ketentuan pengaturan di dalam undang-undang yang merupakan delegasi dari undang-undang dasar. Kurang lebih bunyi dari undang-undang dasar itu, kalau kemudian hal-hal tertentu diatur lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang.
Nah, mengenai syarat menjadi presiden ini, ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa syarat-syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya, ya, artinya untuk syarat usia mestinya itu hak dan kewenangan DPR dan pemerintah mengaturnya dalam undang-undang, bukan tafsir MK. Ketiga, perkara ini semestinya tidak berlarut-larut, apalagi kemudian diputus menjelang tahapan pemilu. Harusnya hal-hal penting substansial seperti ini tidak diputus dalam waktu yang sangat mepet, kecuali menurut saya hakim sudah diintervensi kepentingan politik. Dan dalam hal ini hakim harus betul-betul menjaga marwahnya untuk betul-betul konsisten menjalani putusan-putusannya yang terdahulu, tidak hanya karena anak presiden lalu MK berubah jalur ya memutus hal yang berbeda. Baik, Bang Ferry, apakah dari pengamatan Bang Ferry mencium ada indikasi seperti itu, indikasi hakim diintervensi kepentingan politik dalam perkara ini? Ya, kalau dilihat ya, satu, ketua MK adalah adik ipar presiden, dia adalah paman dari Gibran mau tidak mau begitu ya. Kalau tidak diintervensi, mestinya dalam rangka menghormati konstitusi dan undang-undang kekuasaan kehakiman serta undang-undang MK, kode etik MK juga, ketua MK sudah wajib mundur karena ada relasi. Setidak-tidaknya ketua MK akan bijak mengatakan bahwa semua orang sedang mengait-ngaitkan perkara ini dengan keluarga saya. Oleh karena itu, sebagai hakim ketua, saya semestinya mencabut diri dari perkara ini dengan mengundurkan diri, tidak ikut dalam perkara persidangan ini, demi menjaga marwah putusan MK dan kelembagaan MK. Karena itu, dia semestinya menyatakan demikian. Tapi kita lihat tidak ada sama sekali sikap seperti itu. Bahkan ketua MK bicara soal pentingnya pemimpin muda di luar persidangan MK. Ini terlihat ada relasi yang menurut saya bukan main ya, diabaikan oleh ketua MK, nilai-nilai etik bahwa hakim tidak boleh menyinggung sesuatu apapun yang terkait dengan persidangan. Dan ini seolah-olah dibiarkan. Dan saya yakin hanya intervensi politik yang membuat kekuasaan kehakiman menjadi tidak merdeka, menjadi kehilangan marwahnya, dan itu berbahaya bagi Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Nyarwi, ada indikasi intervensi politik dari kacamata Bang Ferry Amsari. Kalian kalau kita lihat Koalisi Indonesia Maju juga menunggu besok ketika kemudian diumumkan dan memang diberikan tiket Mas Gibran ini, apakah kemudian bisa mengubah semuanya peta dari pencalonan kalau melihatnya Mas Nyarwi? Ya, semua arena politik ya, termasuk arena politik elektoral, itu kan ditentukan oleh regulasi yang mengatur siapa yang bisa masuk ke arena, siapa yang berpartisipasi, siapa yang dipilih dan memilih dan seterusnya. Jadi semua peraturan yang terkait dengan itu otomatis punya potensi ya Putri, mengubah konstelasi. Jadi sebagai contoh misalnya, tadi Bung Ferry udah menyebutkan ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar ya, itu kan syarat capres-cawapres itu kan di pasal 6 ayat 2 itu kan undang-undang ya, artinya diatur dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya seandainya MK melangkah lebih jauh gitu ya, kemudian dengan pengujian itu memberikan ruang dalam tanda petik ya, bahwa memungkinkan contoh dari usia misalnya ya, usia tidak 40 tapi di bawah misalnya begitu, atau menambahkan syarat misalnya yang kita dengar misalnya contoh pernah menjabat kepala daerah misalnya, dan itu memungkinkan sosok Gibran masuk, tentu saya kira konstelasi itu juga akan berubah dari pasangan capres-cawapres. Saya yakin di kubu Pak Prabowo ya, mungkin bisa ditanya Mas Habib nanti, sudah banyak nama ya yang ditimbang-timbang. Tapi kan saya yakin Gibran ini spesial gitu ya bagi kubu Pak Prabowo di Gerindra dan teman-teman parpol yang lain. Kenapa? Karena posisinya sebagai selain wali kota Solo gitu juga anak presiden kan gitu. Dan saya kira tentu Pak Prabowo punya harapan besar kedukungannya ke Pak Jokowi dari Pak Jokowi gitu, dan tentu ini punya implikasi ke yang lain, cawapres yang lain namanya yang selama ini juga berharap ada di kubunya Pak Prabowo juga akan dinominasikan gitu, tentu peluangnya makin mengecil kan gitu. Ada nama-nama seperti Pak Erik misalnya begitu, dan tentu saja ada
ada yang lain lagi ya. Tetapi intinya Putri bahwa sebenarnya ini agak paradoks juga ya, dalam artian regulasi kalau kita bicara negara demokrasi, aturan main dalam berdemokrasi itu kan sudah harus pasti gitu loh. Aturan main dalam berpemilu itu mestinya sudah lebih mapan. Kita ini udah berapa kali periode pemilu ya, 4 kali lebih untuk termasuk pilpres langsung. Kalau misalnya mau disiapkan aturan baru, tentu tidak seperti mendadak seperti ini gitu. Makanya spekulasi-spekulasi kan akan muncul makin banyak gitu. Betul. Ini memang putusan MK disiapkan untuk Gibran atau bagaimana kan gitu. Orang kan kemudian muncul spekulasi gitu. Padahal bisa jadi namanya partai politik, aktor politik selalu mencari jalan yang terbaik supaya dia bisa berkompetisi dan kompetisinya bisa menang. Tapi kemudian kalau dia ada asumsi bahwa oh ini regulasinya diatur supaya memungkinkan permainannya dia bisa menang. Nah itu kan sebenarnya mengurangi ya citra bahwa ini pemain sejati gitu loh, petarung yang baik juga. Memang tidak beruntung karena peraturannya saja kan gitu. Nah hal yang seperti ini yang saya kira harus kita jaga bersama-sama ya, soal aturan bermain ini. Tentu saya yakin ya MK ini kan pasti juga lembaga yang kredibel, dia akan memutuskan sesuatu yang tidak mungkin dugaan saya akan dengan mudah melanggar undang-undang gitu ya. Tadi apa yang sudah disinggung oleh kayak tadi ya Bung Ferry misalnya, saya kira akan banyak berisiko gitu. Misalnya kalau putusan-putusan itu berlawanan ya atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur tentang hakim dan juga Mahkamah Konstitusi itu. Baik, diberikan tanggapan mungkin Bang Habib apa yang dikatakan oleh Mas Nyarwi tadi. Kita menghormati pendapat rekan-rekan, tapi kita juga tidak menutup mata pendapat itu kan tentu ada latar belakang. Ada latar belakang pengamat yang memang kritis, menyampaikan pesan agar kita wanti-wanti jangan sampai terjadi abuse of power. Ada juga yang memang karena ada kepentingan, ya pihak-pihak yang berkepentingan yang memang berbeda dengan semangat para pihak yang mengajukan permohonan ini. Jadi ada beberapa hal yang saya tanggapi. Yang pertama tadi soal konflik of interest. Ini jauh dari konflik of interest. Kenapa? Kalau kita mengacu ke undang-undang partai politik terkait misalnya Mas Kaisang ketum PSI, kedaulatan itu ada di anggota. Tidak bisa ketum partai politik diidentikan dengan partainya. Sehingga walaupun Kaisang atau siapapun ketuanya tidak bisa diidentikan ada konflik of interest ketika PSI mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi di mana ada Anwar Usman adalah suami dari tantenya si ketum PSI. Yang kedua juga terkait konflik of interest soal Mas Gibran. Mas Gibran sama sekali bukan pihak dalam perkara ini. Dari sekian perkara tidak ada satupun Mas Gibran sebagai pengaju. Yang kedua, ini adalah norma yang mengatur umum. Bukan hak orang per orang secara pribadi saja, tetapi umum. Jadi ketika diputus oleh MK, maka mengikat seluruh warga negara Indonesia. Sehingga nggak ada yang namanya konflik of interest dalam konteks ini. Yang kedua, ya ini saya sampai catat nih, karena saya perlu tanggapi dengan detail ya. Kedua soal open legal policy, udah kita nggak perlu debat kusir karena sudah berulang kali Mahkamah Konstitusi memutus sesuatu yang dianggap oleh beberapa pengamat sebagai open legal policy. Soal putusan MK terkait undang-undang KPK, masa jabat usia kemudian masa jabatan. Banyak sekali mengatakan itu open legal policy, tetapi diterabas dengan quote ya. Ketika menimbulkan intolerable injustice, maka yang namanya open legal policy bisa diuji konstitusionalitasnya. Ini saya sampai catat ya. Kemudian kita juga mengatakan ya bahwa MK ini, Mas Nyarwi ya, sebagai institusi demokrasi, sebagai tempat orang untuk memperjuangkan haknya. Misalnya ketika menjelang pemilu ada partai-partai yang mengajukan penghapusan presidensial threshold. Apakah kita akan menuduh orang-orang itu memperalat MK? Bukan. Kita justru ingin menggunakan MK sebagai alat menyalurkan hak kita berhukum. Hak berhukum itu kan bagian dari hak berdemokrasi. Kita ada sesuatu yang kita anggap tidak adil, lalu kita ajukan ke tempatnya yaitu MK. Baru dikatakan intervensi ketika memang terbukti secara clear adanya pengaturan, adanya paksaan dan lain sebagainya. Tanpa itu ketika kita berasumsi justru itu bertentangan dengan demokrasi. Baik, jadi Bang Habib. Ya bentar masih sedikit lagi. Tadi kan banyak sekali yang perlu saya sampaikan. Tapi mungkin Bang Habib terus lalu nanti, ya kan soal sedikit lagi mungkin, ya soal jeda waktu Pak. Ini kan permohonan hak orang yang mengabulkan
mengajukan gugatan dikabulkannya hak untuk berkontestasi. Sama sekali tidak mengganggu hak orang lain, Mas. Kalau Mas Gibran maju, tidak ada orang yang haknya terganggu. Oke, baik. Gitu. Tidak ada orang yang menjadi dibatasi. Jadi soal orang yang memperjuangkan haknya di mana mereka misalnya nanti anak-anak muda termasuk Mas Gibran bisa berhak mengajukan diri diajukan sebagai calon wakil presiden atau calon presiden. Jadi tidak akan ada yang terganggu gitu loh. Beda halnya jadi misalnya pengaturan kemarin proporsional tertutup dan terbuka. Nah, itu akan mengganggu hak orang lain itu. Nah, itu sampai di situ dulu Bang Habib, nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk Bang Ferry, bisa ditanggapi Bang Ferry dan juga Pak Petrus, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Baik, sebelum nanti kita akan kembalikan perbincangan, saya ingin dengarkan terlebih dahulu. Rekan saya, Fahri Purnomo sebagai komika juga punya catatan kalau Mas Gibran ini ikut maju ke pertarungan sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Silakan Mas Fahri. Oke, terima kasih Mbak Putri. Yang pertama saya mau flashback dulu. Kemarin sempat ada isunya Bapak Prabowo sama Pak Ganjar ya, benar ya? Betul. Sempat dijodoh-jodohkan sekarang sama Mas Gibran. Mas Gibran. Kalau saya sebenarnya masalah ini sih saya kurang peduli, Mbak. Nah, kenapa? Kurang peduli. Kenapa? Karena udah jelas kan Mas Gibran umurnya baru 36. Ya kan? Dan putusannya kan baru besok hari Senin. Itu kan kita nggak tahu putusan MK kayak gimana kan untuk proses pencalonan, proses untuk jadi cawapres tuh umurnya batasnya berapa kan kita belum tahu. Itu kan tergantung MK kan, Mahkamah Keluarga gitu kan. Ya kan, karena kan itu kan adik iparnya Pak Jokowi, bener dong, Mahkamah Keluarga dong itu. Pamannya gitu kan, aduh. Dan kalau beneran isu ini terjadi ya ini saya berandai-andai aja. Yeah. Saya yakin Pak Prabowo sama Mas Gibran ini pasti akan menang. Kenapa? Karena Jawa udah pasti dikuasain, udah jelas. Mas Gibran orang Jawa, bapaknya Pak Jokowi udah nguasai Jawa. Sumatera ada Mas Bobi, ya kan? Mas Bobi Nasution itu wali kota Medan. Sumatera udah jelas. Papua selalu dukung Pak Jokowi. Yang lainnya ya tinggal mundur aja. Kalau emang kejadian, tapi menurut saya sih enggak. Menurut saya. Terus satu lagi nih saya Mbak, karena menurut saya tuh kalau sampai Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi ya, saya tuh ngelihatnya kayak perusahaan. Maksudnya? Berandai-andainya kayak perusahaan. Kalau Prabowo tuh kayak perusahaan lama Mbak, yang udah IPO yang bertahun-tahun gitu. Karena dia orangnya tuh, isinya orang-orangnya tuh orang-orang tua yang disiplin, tegas, tapi jujur gitu. Ya kan? Nah kalau Mas Gibran nih saya lihatnya kayak startup. Ya kayak startup, betul kan? Gimana? Kalau startup gimana? Kalau startup itu dia isinya anak muda, yang penting santai. Tapi goalsnya tercapai. Tapi kalau dimarahin sama atasannya, mental health-nya kena. Baperan dia, mungkin ya kan saya nggak tahu, mungkin. Tapi saya ada pemikiran menarik nih, Pak. Satu-satu ini mungkin agak di luar ini sedikit, tapi menurut saya ini kalau di otak saya ada isu. Kalau sampai nanti Pak Prabowo nggak jadi sama Mas Gibran, saya sih pengennya Pak Prabowo nanti sama Pak AHY. Kenapa? Udah gitu menang. Saya pengen lihat Pak Anies tuh nangis-nangis. Aduh saya bahaya nggak sih ngomong ini, nggak apa-apa ya? Saya pengen lihat Pak Anies nangis-nangis. Kenapa? Karena ngelihat Pak AHY menang. Itu tuh sama kayak ngelihat mantan pacar kita direbut koko-koko Cina. Gitu tuh. Lebih sukses dia ya gitu. Udah sekian nama saya Fahri Purnomo gitu aja Mbak. Oke Bang Fahri. Terima kasih Bang Fahri. Bisa melihat materi yang kita diskusikan pada malam hari ini dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain ya, bikin kita ketawa juga tentunya. Makasih sekali lagi Bang Fahri. Nah, di sisa waktu ini kami hanya memiliki waktu begitu terbatas untuk para narasumber yang lainnya untuk bisa memberikan tanggapan apa yang dikatakan oleh Bang Habib. Saya akan mulai dari Bang Ferry terlebih dahulu. Silakan Bang Ferry. Ya, pertama kalau soal hak itu ya, di Undang-Undang Dasar ada yang namanya pembatasan hak, pasal 28J gitu ya. Dan artinya tidak semua hak itu sifatnya tidak dapat dibatasi. Untuk syarat menjadi presiden pasti adalah hak yang dibatasi. Dan kalau kemudian kita betul-betul patuh kepada konstitusi dan undang-undang, tentu kita akan menjalankan ini. Masa di tengah tahapan diubah? Dan harus diingat bahwa konflik kepentingan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang pribadi sifatnya yang akan mempengaruhi kinerja. Kalau Pak Habibur Rahman ingat ada Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN,
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu nepotisme? Segala sesuatu yang berkaitan dengan relasi kekeluargaan dan kepentingan tertentu. Kalau ini dilupakan, saya pikir memang Pak Prabowo kehilangan daya sebagai harimaunya. Beliau adalah pejuang dan saya pikir mestinya dia tidak bergantung kepada anak presiden untuk menang. Ini penting juga menjadi catatan kita bersama bahwa konstitusi kita di atas segalanya dan harus dihormati. Saya yakin Pak Prabowo juga seorang prajurit yang menghormati ketentuan-ketentuan undang-undang dasar dan tidak boleh kemudian di dalam ketentuan undang-undang dasar kita nilai-nilai itu dilupakan, termasuk menjauhkan konflik KKN itu. Baik, Bang Ferry, mohon maaf saya batasi karena memang waktunya sangat terbatas. Pak Petrus juga silakan, singkat saja Pak Petrus. Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Habibur Rahman tadi, bahwa Gibran bukan pihak dalam perkara ini, tetapi di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu menyatakan bahwa hakim itu berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal ini tidak harus langsung Gibran sebagai para pihak, tetapi Gibran berkepentingan. Ya, dia berkepentingan bahwa kalaupun putusan itu besok dikabulkan, maka pintu masuk untuk dia, dan ini juga diketahui oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah omnya sendiri. Jadi dalam hal ini sebetulnya dari sejak awal Ketua Mahkamah Konstitusi harus absen dari perkara ini. Dengan dia ikut terus-menerus dalam persidangan ini sendiri sudah cacat. Secara hukum dia sudah cacat, sampai dengan putusannya pun akan tidak sah menurut pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 tahun 2009. Baik. Di samping putusannya dinyatakan tidak sah, hakimnya bisa diberikan sanksi administratif, bahkan bisa dipidana. Itu kata undang-undang. Jadi implikasi hukumnya itu sangat besar, sangat luas. Ya. Baik, Pak Petrus. Nantinya kalaupun mereka daftar ke KPU akan digugat. Baik. Karena putusan itu sendiri dinyatakan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu tidak sah. Pak Petrus, mohon Ketiga, maaf. hakim berkepentingan. Baik, sampai di situ mungkin Pak Petrus saya harus batasi karena keterbatasan waktu juga. Terakhir Mas Nyarwi, singkat. Sedikit, mungkin. ketika MK memutus itu final and binding, final dan mengikat. Ya. Jadi nggak ada istilah putusan MK tidak sah. Kalau sudah diputus ya apapun bentuk putusannya itu final and binding. Oke, baik. Mungkin terakhir Mas Nyarwi, singkat saja Mas Nyarwi. Iya, menurut saya gini ya, MK itu institusi demokrasi ya. Tadi saya setuju Bung Habib. Tetapi kita harus menjaga dia sebagai institusi negara yang menjadi marwahnya itu dihormati ya di semua kalangan. Terus yang kedua, aturan pemilu dan regulasi dan semua arena yang diatur itu kan di Undang-Undang Dasar kita juga sudah ada regulasinya dan termasuk seperti apa termasuk peran MK. Jadi saya kira gini, MK tidak seharusnya melampaui kewenangannya juga gitu ya. Dalam tanda petik misalnya tidak diatur di undang-undang, misalnya kalau soal syarat dan seterusnya itu kan sudah ditentukan misalnya begitulah. Tetapi intinya kita berharap ya apapun putusan MK nantinya gitu, para capres cawapres yang ada itu tetap bisa memutuskan juga pilihan-pilihan mana yang saya kira lebih terhormat. Ya misalnya di kubu Pak Prabowo saya kira ada diskusi sendiri nanti ya kira-kira seperti apa yang akan ditentukan gitu. Tetapi kalau dalam berkompetisi kemudian prosesnya juga bagus, kemudian nanti misalnya peluangnya juga bagus, saya kira itu kemenangannya lebih baik. Termasuk saya kira mereka yang mungkin juga terkalahkan dalam kompetisi kalau fair juga mungkin akan menyenangkan juga bagi mereka. Menurut saya tergantung bagaimana kita masing-masing bisa menjelaskan dan berargumentasi soal asumsi-asumsi yang tadi disampaikan. Baik, Bang Habib. Jadi namanya asumsi bisa macam-macam, tapi kita juga nggak bisa melakukan judgement. Tidak bisa menuduh tanpa bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang jelas soal intervensi, tidak adanya independensi. MK membuktikan dalam sejarahnya ya ketika diragukan beliau bisa membuat putusan yang independen. Mohon maaf, saya harus batasi terpaksa. Mas Nyarwi, Bang Habib, Bang Ferry juga jadi terima kasih. Saja putusan MK. Oke, Pak Petrus, betul sekali. Kita akan tunggu bagaimana besok apakah kemudian harapan dari Pak Petrus dan juga Bang Ferry yang akan terjadi. Diputus, kita hormati. Oke, ataukah kemudian harapan dari Bang Habib nanti yang akan besok kita dengarkan keputusannya. Tapi yang pastikan kembali lagi bersama saya di sini, kan tadi sudah menyajikan kabar-kabar menarik dan dia
dialog ini juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Saya Putri Viola. Dan saya Kirana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.